Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Apakah kandungan dalam sorak-soraimu adalah yang sama dengan saya? Sorak-sorai saya adalah bahwa saya merupakan buah kasih dari Allah yang Tritunggal. Adalah rencana cinta mereka dan berada dalam satu hati. Cobalah kita pikirkan bahwa di antara Allah yang Tritunggal, bukan hanya Tuhan saja yang mengasihi kita. Karena hal yang paling sulit dipercaya, yaitu bahwa Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus bersama-sama mengasihi kita. Mereka mengasihi kita dalam ritme yang sama dan yang tak terucapkan. Untuk mencapai impian kasih dari Allah yang Tritunggal ini, mereka telah membayar harga yang tinggi. Tentu saja hal yang paling sulit dipercaya lainnya, yaitu bahwa Tuhan Yesus mau menjadi seorang manusia, ditinggalkan oleh Bapa. Persekutuan Allah yang Tritunggal ini adalah yang tidak akan pernah dipisahkan. Saya yakin bahwa momen saat mati di kayu salib adalah sesuatu yang melampaui imajinasimu dan saya. Penderitaan Allah Tritunggal adalah yang tidak terukur, dan begitu berharganya, karena Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus adalah yang paling ingin membawa kita masuk dalam persekutuan kasih ini. Sehingga kita dapat memiliki persekutuan kasih Allah Tritunggal, menjadi rumah tangga kasih Allah yang Tritunggal. Hal ini begitu indah dan menakjubkannya. Saya harap kamu dan saya benar-benar dapat menikmati saat masuk ke dalam hati Bapa, hati Tuhan dan Roh Kudus. Saya ingin bersama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian dan menyembah, yaitu yang ada dalam lagu pujian keluarga Allah ke-12. Hal yang paling luar biasa dari Allah Tritunggal. Mari kita menyanyikannya di bait pertama dan ketiga. Dikarenakan tidak ada versi bahasa Indonesianya, jadi marilah kita bersama-sama membacanya secara perlahan. Engkau mengasihiku dan mati untukku, mengalami hal yang mustahil, hal yang paling sulit dipercaya. Allah Tritunggal yang melampaui pemahaman kami. Namun Engkau ditinggalkan Bapa, dihukum dan diremukkan. Betapa Bapa, Engkau, dan Roh Kudus merindukanku. Secara mendalam, masuk dalam persekutuan-Mu. Hidup dengan sukacita dalam hati-Mu. Engkau mengasihiku dan berikan diri-Mu untukku. Direndahkan dan ditindas seperti ulat, dicemooh oleh manusia, dipukul oleh Allah, mencurahkan hidup-Mu hingga mati, agar aku dapat kembali pada pangkuan kasih Bapa, merasakan kasih yang telah Engkau rasakan. Bapa dan aku menikmati kasih sayang yang terdalam. Semoga hatimu dipuaskan. Saya merasa sangat terhormat karena dapat bergabung dalam persekutuan yang paling mulia di seluruh semesta ini, yaitu persekutuan kasih Allah yang Tritunggal. Dan biaya masuknya adalah yang gratis. Dan kita adalah anggota dari kelas yang tertinggi. Kita adalah anggota dari rumah tangga Allah. Saat saya menyanyikan bait terakhir, persekutuan kasih Allah adalah persekutuan yang tanpa pamrih. Setiap mereka mencurahkan dirinya satu dengan yang lain. Lihatlah pada Tuhan. Dia merendahkan dirinya hingga mati. Dia digambarkan seperti ulat, ditindas, dan dipukul Allah, agar kita dapat kembali ke pangkuan Bapa. Kini kita dapat menikmati Bapa. Dan bukan itu saja, karena Bapa juga dapat menikmati kita. Tuhan sepenuhnya mengosongkan dirinya dan membawa semua anak-anak ke hadapan Bapa untuk memuaskan hati Bapa. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Hal yang paling luar biasa dari Allah Tritunggal. Engkau mengasihiku dan mati untukku, mengalami hal yang mustahil, hal yang paling sulit dipercaya.
Allah Tritunggal yang melampaui pemahaman kami. Namun Engkau ditinggalkan Bapa, dihukum dan diremukkan. Betapa Bapa, Engkau, dan Roh Kudus merindukanku. Secara mendalam, masuk dalam persekutuan-Mu. Hidup dengan sukacita dalam hati-Mu. Engkau mengasihiku dan berikan diri-Mu untukku. Direndahkan dan ditindas seperti ulat, dicemooh oleh manusia, dipukul oleh Allah, mencurahkan hidup-Mu hingga mati, agar aku dapat kembali pada pangkuan kasih Bapa, merasakan kasih yang telah Engkau rasakan. Bapa dan aku menikmati kasih sayang yang terdalam. Semoga hati-Mu dipuaskan. Bapa, Tuhan, Roh Kudus, betapa berharganya karena dalam hati-Mu kamilah yang paling Kau ingini. Betapa Engkau ingin agar kami ada bagian dalam persekutuan kasih ini. Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus adalah yang berada dalam satu hati. Demi mengasihi kami, Engkau rela membayar dengan segala cara. Sebelum keberadaan kami telah menjadi topik pembicaraan-Mu. Sejak usia tua, impian cinta-Mu dan tindakan-Mu telah dimulai. Betapa berharganya karena Bapa telah mengutus Tuhan untuk datang dan mati bagi kami. Dan demi kami, Tuhan senang menjadi seorang manusia. Engkau rela dipakukan di kayu salib dan rela ditinggalkan Bapa. Itu adalah yang sangat berharga. Roh Kudus telah datang dan tinggal di hati kami untuk selamanya, dan juga menjadi perantara kami, untuk menjadi penolong kami yang pada waktunya. Ya Tuhan, betapa baiknya karena Engkau telah membawa kami ke dalam persekutuan kasih ini. Kami adalah yang sungguh-sungguh diberkati. Tuhan, kami bersyukur padamu. Kemarin kita telah membaca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13-16. Dan saya telah menyebutkan bahwa kita adalah garam dunia. Dan sekarang, saya juga ingin berbagi bahwa kita adalah terang dunia. Mari kita membacanya dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kemarin kita telah mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Jika hanya ada satu butir garam, maka kegunaannya sangatlah terbatas. Oleh karena itu, Tuhan berfirman, "Kamu adalah garam dunia." Itu adalah yang menunjuk pada semua saudara dan saudari yang berkumpul bersama. Jemaat dapat memiliki pengaruh yang besar bagi dunia ini. Jadi bukan hanya satu orang saja. Kita mempengaruhi dunia bukan oleh satu orang saja. Kita sangat membutuhkan saudara dan saudari yang sehati untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Memiliki dampak yang besar. Oleh karena itu, janganlah pernah memisahkan diri dan menjadi sebutir garam. Kita harus berkumpul bersama. Di sisi lain, seperti yang kamu ketahui, bahwa garam adalah yang sangat penting dan sangat berguna. Namun jika kita bandingkan dengan terang, maka teranglah yang lebih penting dan yang lebih berguna. Tidak hanya mempengaruhi kehidupan setiap orang, namun juga memiliki pengaruh yang besar bagi semua makhluk hidup yang di seluruh dunia. Tuhan Yesus menggunakan terang untuk disamakan dengan kita, dan menyebut dirinya sendiri sebagai terang yang sesungguhnya. Dia adalah terang dunia. Matahari yang terbit akan menyinari kita dari ketinggiannya. Saya benar-benar bersyukur pada Tuhan, karena begitu berharganya Tuhan menyebut kita sebagai terang dunia. Dan sangat jelas bahwa kita adalah yang serupa dengannya. Di dunia ini, kita adalah yang sangat penting. Kita tidak boleh memandang rendah akan diri sendiri. Saat Tuhan Yesus menggambarkan terang yang di Alkitab,
Sangatlah sering ia membandingkannya dengan kegelapan. Dia telah menunjukkan bahwa terang memiliki kegunaan untuk menyinari. Marilah kita membaca satu ayat lagi, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di sini mengatakan pada kita bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk membuang kegelapan, serta membawa kamu dan saya untuk masuk ke dalam terang. Marilah kita juga baca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 78-79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Marilah kita pikirkan, jika sebuah ruangan yang semuanya gelap, maka yang harus kita lakukan adalah menyalakan lampu agar kegelapan itu hilang. Dan Tuhan Yesus ingin agar kita menjadi terang dunia. Karena begitu banyak kegelapan di dunia ini. Kegelapan yang di hati manusia, kegelapan yang di masyarakat, bahkan kegelapan dalam negara ataupun pemerintahan. Kita adalah terang, baik itu adalah yang besar maupun yang kecil. Kita harus tetap bersinar dan memberi terang, untuk bersinar di hati manusia dan untuk dunia ini. Tuhan benar-benar ingin agar kita dapat menjadi seperti Dia, untuk memberkati dunia ini dan membawa orang-orang ke hadapan Tuhan, sama seperti ayat-ayat yang dikatakan dalam Injil Lukas, untuk memberi terang bagi mereka yang duduk dalam kegelapan dan dalam bayang-bayang kematian, untuk membimbing kaki kita menuju jalan kedamaian. Saudara dan saudari, kita memiliki makna hidup yang paling berharga. Kita benar-benar dapat bersinar bagi Tuhan di setiap hari. Terang adalah sebuah kesaksian yang baik, perbuatan baik dari orang-orang Kristen. Kita baru saja membaca Injil Matius. Tuhan berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Saudara dan saudari, kita harus bersinar bagi Tuhan, karena kita berada di tengah-tengah zaman yang bengkok dan yang tidak jujur. Dan kita juga harus menjaga diri sendiri untuk tidak berbuat dosa dan untuk mengasihi Allah, bersaksi tentang kemuliaan dan kebajikan Allah, menjadi anak-anak Allah yang tidak bercelah. Seperti yang disebutkan dalam Alkitab, kita harus bersinar dan menjadi terang dunia, berpegang teguh pada firman kehidupan. Kita dapat membantu orang-orang untuk mengenal pada Tuhan, untuk mengetahui akan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Kamu dapat melihat betapa pentingnya kita. Saat saya membaca perkataan Tuhan bahwa kita adalah terang dunia, hati saya sangatlah tersentuh. Karena saat saya memikirkan masa lalu saya, hidup saya adalah yang dalam kegelapan. Berbuat salah, bahkan saya tidak berani menceritakan akan dosa-dosa yang telah saya lakukan. Jika Tuhan tidak menyinari hatiku, maka saya pun masih hidup dalam kegelapan. Namun, saya dapat menjadi terang dunia, bahkan dapat membimbing orang lain untuk mengetahui akan terang yang sesungguhnya. Saya merasa bahwa hal ini adalah yang sangat mulia dan yang berharga. Saya harus bersyukur pada Tuhan. Ayat-ayat tersebut telah mengingatkan saya pada Musa yang ada dalam Perjanjian Lama. Hanyalah Musa yang dapat melihat Allah dengan wajah yang tak berselubung. Dia tidak menutupi wajahnya, dan dia datang ke hadapan Allah, bertatapan muka untuk mendekat pada Allah. Dan wajah Musa yang bersinar, karena dia dapat memantulkan kemuliaan Allah. Sama seperti orang Kristen saat ini, untuk mendekat pada Tuhan dan untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Dan kita diibaratkan cermin yang memantulkan benda, sehingga orang-orang dapat melihat seperti apa Tuhan itu. Marilah kita membaca sebuah ayat yang ada dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Sesungguhnya kita adalah terang dunia. Tapi, tahukah kamu dari mana datangnya terang kita itu? Ya, benar.
Terang kita datang dari kedekatan kita dengan Tuhan, dari menikmati akan Tuhan. Dan biarlah terang Tuhan itu menyinari kita, semakin diubahkan dan dimuliakan lagi dan lagi, sehingga kita dapat semakin serupa dengannya. Kemudian kita dari satu derajat ke derajat yang lain. Cahaya kita semakin bersinar dan bersinar hingga hari penuh. Setelah membaca Alkitab dan mengetahui bahwa saya adalah terang dunia, saya ada berdoa pada Tuhan dan bertanya padanya, apakah saya dapat menjadi seperti Musa? Musa bertatapan muka dengan Allah, seperti yang ada dalam doanya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saya juga bersyukur pada Tuhan, karena Dia telah mengatakan kodrat kita, bahwa kita adalah terang dunia, kita adalah yang dekat dengan Allah, dan kita adalah yang mulia. Terakhir, marilah kita bersama-sama menyembah. Kamu juga dapat menenangkan diri dan mengucap syukur. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengubah kami sepenuhnya. Kami dapat berbalik dari kegelapan menjadi terang. Kami menjadi terang dunia. Kau dapat memberikan kehidupan yang paling berharga dan yang paling mulia kepada kami. Tuhan, betapa berharganya karena kami dapat serupa dengan Engkau. Kami dapat datang ke hadapan-Mu karena Engkau adalah terang. Tuhan, buatlah kami dapat bertatapan muka dengan-Mu di setiap hari. Di pagi hari, dipuaskan dengan kasih setia-Mu. Agar kehidupan kami yang di setiap hari adalah kehidupan Kristiani yang bersinar dan yang cemerlang. Untuk membawa orang-orang datang ke hadapan-Mu, agar mereka dapat mengenal-Mu. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami.